Nah, kita lanjut. Serius sekali, bagus sekali. Ini sangat-sangat bagus. Oke. Nah, saya lihat Pak Muhammad, yang lain bagus-bagus sekali di sini. Nah, yang semua serius. Oke, kita bicara mengenai test drop. Sekarang mengerti kenapa test drop itu sangat-sangat penting. Jadi ini nggak main-main loh, teman-teman. Test dropnya itu penting. Tapi ada yang pabrik curang. Kalau tunjukin test drop gimana? Tergantung jatuh ke lantai beton atau jatuh ke lantai besi. Misalnya kita taruh daun besi gitu, jatuh. Kalau ke daun besi nggak pecah-pecah. Nah, ini juga curang loh. Harus hati-hati teman-teman. Ngerti ya? Dicatat nggak? Itu harus perhatiin. Jatuh kemana? Ke beton atau ke daun besi? Oke, next. Burning time. Tadi juga ada yang bertanya mengenai waktu bakar. Oke, burning time kenapa penting? Semakin lama semakin bagus. Tetapi teman-teman, sekali lagi, coba di sini. Burning time itu jangan terlalu lama, jangan terlalu pendek. Kenapa jangan terlalu pendek ya? Simpel sekali, kalau orang datang rokok shisha, mereka harap sekitar 40 sampai 1 jam mereka bisa menikmati shisha. Tetapi kalau misalnya charcoal kita berbakar selama 3 jam, ya juga rugi kan, orang duduk rokok shisha terus gitu. Ya paling dia pesan sedikit. Udah. Makanya harus waktu bakar sekitar standby 1,5 jam sampai 2 jam itu paling pas. Jadi nggak terlalu pendek, nggak terlalu sedikit. Apa yang pengaruh kalau terlalu cepat kebakar charcoalnya? Artinya ada apa? Kayu di sana. Oke. Next. Ash, bicara test drop, bicara burning time. Odor. Nah, seringkali odor itu baunya. Oke, sebentar. Untuk pertanyaan saya jawab semua sebentar. Sama cracks. Apa itu cracks? Itu pecahan, itu crack. Misalnya pecah sedikit, tapi nggak putus, nggak rusak total, tapi ada kayak garis pecahan gitu. Nah, itu juga penting. Apakah ada nggak? Oke, next. Tentu saja semua di lab test, kita dites di laboratorium. Oke, untuk harga. Sebelum kita masuk harga, coba saya jawab beberapa pertanyaan. Test drop, Pak Muhammad tanya, lebih baik di dasar beton? Ya, Mister. Kita selalu lakukan di dasar beton, teman-teman. Kenapa? Karena kita jujur, kita mau sendiri yakin bahwa barangnya bagus gitu. Oke, Pak Edi tanya, apakah kita ada parameter fix karbon? Fix karbon ada parameter, tetapi itu nggak penting. Totally nggak penting. Dan jadi kalau misalnya klien hanya, fix saya perlu fix karbon segitu, itu kemungkinan besar dia butuh charcoal untuk misalnya activated karbon, atau misalnya untuk barbecue atau untuk lain, bukan untuk shisha. Jadi parameter kayak gitu ada. Tapi sama sekali nggak pengaruh apapun, nggak penting. Oke, next. Untuk harga, sekarang simple saja, teman-teman. Harga tergantung kualitas. Ada barang, ada harga. Setuju nggak? Nah, teman-teman yang pernah kita hubungi ke pabrik, kira-kira harganya berapa? Ayo menulis di chat. Oke, arahnya raw material asli dari mana nanti saya cerita sebentar. 1.350, 1.450, 30.000, 1.100, 1.250. Aha, oke. Nah, ini pertanyaan saya 1,2, 1.250. Tapi deal kecilan. Nah, teman-teman, pertanyaan saya sebenarnya 1.475. Agak tricky. Kenapa? Karena harga tergantung. Pertama, kualitas. Kedua, packing. Kok bisa? Ya bisa. Packing berbeda, teman-teman. Mana sebentar, coba. Ada nggak? Packing. Nah, packing seperti ini sama packing seperti ini. Berbeda, teman-teman. Inner box sama master box saja berbeda. Berbeda berapa? Berapa dolar? Sekitar 100 sampai 150 dolar perbedaannya, teman-teman. Oh, lumayan loh. Jadi ketika klien tanya harganya berapa, you harus tahu. You packing seperti apa?
Ini sama saja kita datang ke salon mobil, misalnya datang ke salon mobil bilang, harganya mobil berapa? Apakah dapat jawaban yang langsung nggak? Nggak mungkin, karena mobil ada, maaf, ada Alphard sama ada Toyota Alya. Harganya bukan 2 kali lipat, tapi mungkin berapa 5 kali lipat. Benar nggak? Makanya kita harus tahu klien itu sebenarnya packingnya seperti apa. Pengaruh $100 sampai $150. Harga berkualitas ya. $100, betul, betul, 1.500, betul sekali teman-teman. Bila tanya terus cara cari klien gimana, Mister? Nanti, wait. Kita mengenai produk dulu bicara. Fokus di produk dulu. Harus mengerti produk. Soalnya kalau nggak ngerti produk, percuma. You dapat klien bicara sama kamu, kok kayaknya nggak tahu produknya. Nah, kita harus ngerti produk. Makanya selalu tanya, packingnya seperti apa? Ada 2 tipe packing. Inner box itu dimasukin ke dalam master box. Sama master box saja. Master box berapa kilo? Master box biasanya itu 10 kilo. Itu kardus besar, kardus coklat warna. Tahu ya? Nah, kalau inner box itu biasanya 1 kilo, bisa setengah kilo, bisa 500 gram, dan macamnya. Gitu. Nah, semakin kecil kardusnya, semakin harganya apa? Semakin mahal. Semakin, ya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi, sekali lagi, ada barang, ada harga. Kalau di kami, semua harga akan di-update di grup di Telegram, teman-teman. Tapi biar teman-teman bisa bayangkan, untuk full packaging, yaitu master box, stickers, macam-macam, itu harganya sekitar 1.475. Itu harga dari kami untuk premium kita, 2,2 H-nya. Nah, ngerti nggak saya sekarang bilang apa? Siapa yang ngerti? Full packaging, apa artinya? Inner box plus master box, packing, H-nya 2,2. Saya langsung, bro. Kalau bayar profesional, dia yang ngerti. Kalau bayar non-profesional, harus dijelasin, teman-teman. Inner master. Oke, next. Oke. Untuk komisi berapa? Ujung-ujung kan teman-teman bekerja. Dan bagaimana kita, sebelum kita bicara mengenai komisi, bagaimana bentuk kerja dengan pabrik? Bentuk kerja dengan pabrik ada 2. Hal satu, you langsung ambil dari pabrik, urus sendiri. Jadi datang ke pabrik, ambil barangnya, bawa sendiri gitu, bawa truk sendiri. Ini hal satu. Kedua, you misalnya pemula. Kalau you pemula, belum pernah, jangan ambil sendiri. Banyak sekali risiko, banyak sekali hal you belum tahu. Nanti tiba-tiba bayar hilang, gimana? You punya 20 ton, satu truk besar, kemana? Bentuk kedua, pabrik semua urus. Di jalur pertama, you ambil sendiri, you nggak buka pabrik klien ke kita nggak tahu siapa yang beli. Tapi berisiko di kamu semua. Tetapi kalau you pemula, baru mulai, you harus percaya kita jujur, kita pabrik, kita ada di sini terus. Jadi mending you bilang, oh ini klien saya, nama segini. Kita bikin grup WhatsApp bersama sama klien. Klien itu tanya, saya atau sales kita bantu menjawab, dan kita sebagai pabrik eksportir itu baru dapat komisi. Untuk 2 jalur bekerja sama, mengerti? Apakah komisi diberikan oleh buyer atau produsen? Kami berikan komisi, kalau buyer mau berikan komisi, welcome. Nah, gitu. Jadi di sini benar menulis win-win solution. Jadi itu, yuk, oke, buyer you kita tahu, misalnya si Muhammad dari nggak tahu dari Lebanon. Itu oke, buyer you kita tahu. Kalau dia hubungi kita langsung pun, kita bilang, oh sorry, harus ke si siapa misalnya, ke Pak Hendra. Gitu. Pak Hendra Saputra. Beliau adalah perwakilan kita gitu. Gitu aja. Paham ya? Nah, komisi berapa? Komisi tergantung dari harga you jual. Semakin tinggi you jual, semakin lengkap you jual, semakin banyak. Komisi kita itu rata-rata dari 10 sampai $25. Tapi masing-masing kita hitung sendiri. Oke, untuk contoh
benar, kita bisa berikan contoh. Dan sebaiknya selalu teman-teman kita berikan contoh ke klien. Biar dia bakar sendiri, dia lihat sendiri, dia tahu, oh ini barang kita, oh ini seperti apa yang kita jual. Ya. Mungkin tanya 10-20 dolar per kilogram ya, sir. Nah, teman-teman, harga per kilo itu 1 dolar 475 sen. Bagaimana saya bisa kasih kamu 10 kali lipat harganya? Itu per ton, per ton. Betul sekali, teman-teman. Tapi, teman-teman, di sini tidak menutup kemungkinan untuk markup sendiri. Ini ya, ya bukan per kilo, per ton. Teman-teman, misalnya klien bagus, oke, yuk markup sendiri, yuk tambah sendiri. Bebas. Nanti kasih tahu kita berapa biar kita di invoice menulis harganya yuk gitu. Ngerti ya? Dia per ton lah. Ya, betul. Nah, jadi di sini kita juga, yuk mau lebih tinggi jual, silakan. Silakan. Tapi kasih tahu kita dulu biar kita pas komunikasi sama buyer, kita harga sama. Jangan you bilang 1.500, kita bilang 1.475, buyer bingung. Benar ya? Gitu. Nah, untuk sampelnya, sampel sangat penting, teman-teman. Sekali lagi, sebaiknya buyer kirim ke buyer sampel. Untuk sampelnya, sampel kita selalu kasih gratis, kecuali ongkirnya. Ongkir, teman-teman, itu bisa tanggung jawab sendiri kalau sudah percaya ke buyer, atau minta dari buyer aja. Ongkir misalnya ke Middle East, ke Amerika Serikat, itu kurang lebih 1,1 juta kalau pakai FedEx. Tapi tadi ada yang menulis 2 ton. Sampel 2 ton, kalau 2 ton itu jual, sorry ya. Nggak masuk akal 2 ton, itu bukan sampel. Oke. Untuk harga kita belajar, ekspor prosedur kita belajar. Ayo sekarang kita tanya jawab, sesi tanya jawab. Dan saya lihat banyak sekali pertanyaan. Ayo sekarang pertanyaannya. Produk knowledge penting banget. Ya, betul sekali Pak Zantar Ambadar. Produk knowledge penting sekali karena kalau kita ketemu professional buyer, dan itu paling bagus professional buyer, dia sudah pernah beli. Dia langsung tahu, dia ngerti barang atau enggak. Makanya di sini saya sekilas saja cerita. Sekilas saja cerita. Nanti kita setiap Sabtu, saya mau setiap Sabtu bikin Zoom. Jadi setiap Sabtu kita diskusi, saya cerita mengenai produk, mengenai semua. Jadi itu juga belajari dan bisa menjual gitu. Oke, Teguh, maaf sih tadi skip saat penjelasan drop test lagi ada panggilan, boleh dijelaskan ulang. Pak Teguh nanti ada rekaman video ini bisa nonton di rekaman video aja ya karena semua teman sudah nonton dan oke. Untuk suplai arang batok, apakah ada wadah atau pabrik yang bisa kerjasama jangka panjang, Sir? Pak Firza, untuk suplai arang batok boleh silahkan WhatsApp ke kami. Apakah komisi diberikan oleh buyer atau produsen? Pabrik kami memberikan komisi yang seperti saya sudah cerita. Sama produsen boleh. Win-win. Oke, next. Opsi kedua lebih ramah pemula. Betul. Kerja, saya selalu sarankan teman-teman kalau baru pemula atau baru mulai atau ya gak mau repot, mau ambil mungkin you ekspor charcoal, you ekspor barang lain, you ekspor semua barang. Mending kerja sama pabrik lebih lancar. Saya ada calon klien, Sir, dia minta contoh 2 ton. Ya 2 ton itu gak masuk akal, itu jual. Dan satu hal lagi teman-teman, perhatiin. Untuk charcoal, minimum order itu 1 kontainer. Kenapa gak bisa, bagaimana bisa kita bisa kirim 2 ton? Ongkirnya 1 kontainer tetap sama. Misalnya ke Amerika Serikat, misalnya ke Eropa sekarang harganya kirim kontainer sekitar 11.000 dolar. Nah, you kirim 2 ton atau you kirim 20 ton, harganya kontainer sama. Paham ya?
Saya ada beberapa calon buyer dari Middle East dan Eropa. Semoga pabrik ini bisa membantu karena salah satu pabrik lain yang saya hubungi sudah full capacity. Ya, betul sekali. Hampir semua pabrik full capacity. Kami juga full capacity, jadi harus perhatiin jadwal produksinya kapan kita bisa terima. Jangan harap, oh langsung saya ada bayar langsung produksinya. Ada jadwalnya full capacity karena benar permintaan banyak sekali. Nah, itu untuk you bisa gampang dapat bayarnya. Bagaimana bisa mulai? Nah, nanti di chat silakan bilang, oh saya ada bayar ini. Saya mau misalnya biar pabrik langsung ekspor ke bayar saya. Oke, bikin grup bersama di WhatsApp bersama kami. Nah, biar kamu bisa monitor sendiri. Masuk. Saya ada calon bayar minta sampel 2 ton ke Australia, tetapi minta door to door. Pak Nugroho and Hendra jangan layanin kayak gitu, itu permintaan super aneh, door to door. Door to door itu artinya you harus custom clearance di Australia. Contoh berarti gratis. Gak masuk akal teman-teman. Mister, apakah ada kesempatan kami belajar ke pabrik langsung dan bagaimana mekanisme misalnya kita ingin bekerja sama? Teman-teman, Pak Aris dan lain-lain, karena terlalu banyak permintaan. Teman-teman lihat sendiri, di sini ada 53 peserta yang mau ekspor. Gak mungkin kita bisa layanin semua. Oleh karena itu, kita menyediakan Zoom. Zoom ini akan setiap hari Sabtu, kita jawab secara bersamaan bersama kita belajar. Jadi kalau ke pabrik langsung, hanya sudah dengan bayar saja. Ya. Kalau belum belum bayar datang atau bagaimana, sorry teman-teman, secara fisik nggak ada waktu. Makanya kita menjanjikan layanan seperti ini biar teman-teman tetap bisa jual. Prosedur bekerja bagaimana? Prosedur simpel sekali, di WhatsApp, tulis ke WhatsApp kita atau di Telegram, kita bikin grup bersama buyer, you bisa berkenalan bahwa misalnya, oh saya adalah agent atau perwakilan dari pabrik, boleh gak apa-apa. Nah, habis itu buyer tanya pertanyaan, kami menjawab, teman-teman juga ada grup lihat sambil belajar. Ya. Berarti ketika kita menawarkan ke buyer memakai nama PT sendiri atau PT dari pabrik, di sini bebas saja. Mending menawarkan dari PT sendiri dulu ya. Bisa bilang nanti ke buyer bahwa oke, pabrik kita outsource ke pabrik ini gitu. Untuk bahan baku arang, bagaimana urutan terbaik asal arangnya? Apakah Sulawesi, Sumatera, Jawa atau bagaimana? Untuk kadang-kadang klien yang pintar, dia tanya bahanmu dari mana? Sebenarnya terbaik itu campur. Dibilang Sulawesi terbaik, tidak baik. Tapi kalau you pakai Sulawesi doang, charcoal kamu habis cepat juga. Kalau harus campur, tapi bukan campur kayu, campur coconut dari beberapa daerah baru hasilnya yang bagus. Ya. Tapi kalau misalnya apa yang kita harus jawab? Jawab dari Sulawesi, dari Gorontalo, gitu ya. Tapi internal kita harus ngerti itu sebenarnya lokasinya harus beberapa lokasi. Gak bisa satu lokasi dapat hasilnya luar biasa. Bagaimana kami agen melayani buyer yang ingin kunjungi pabrik? Boleh kalau klien mau kunjungi pabrik, misalnya si Ahmad dari Dubai mau datang, boleh silahkan atur waktu kapan bisa datang, kita di Magelang, kalau perlu kita bisa juga bantu jemput di bandara misalnya Semarang atau Yogyakarta. Antar you juga harus hadir, jangan klienmu datang sendiri gitu, nanti kita juga bingung itu dari siapa ya. Karena kadang-kadang kliennya itu juga pintar gitu, makanya harus datang bersama klien. Boleh. Ada recordingnya, ada. Ditunggu rekaman. Tapi odor dan cracks belum dijelaskan. Pak Muhammad mengenai odor itu baunya, bau. Mengenai bau saya sudah cerita, gak boleh ada bau. Untuk cracks-nya juga gak boleh karena itu memicu untuk pecah. Berapa harga pasaran dunia untuk shisha? Harga Kang Ade, saya nggak tahu. Berapa harga pasaran dunia untuk shisha? Mungkin Kang Ade tanya berapa harganya charcoal untuk shisha. Tapi kalau shisha saya nggak ngerti. Jadi teman-teman juga pertanyaan yang benar. Kalau harga pasaran dunia untuk shisha ya dunia besar. Saya bilang aja, kenapa begitu banyak permintaan buyer untuk shisha? Karena tahu nggak? Buyer beli dari kita misalnya
1 ton 1 kilo $1.475, betul ya? Tahu nggak bayar kita jual di misalnya di Australia atau di Amerika berapa? Kang Adi yang beda ya, berapa? 8 sampai $12 per kilo. 10 kali lipat. Ya, 8 kali lipat. Makanya you dari satu kontainer bikin beberapa ratus dolar, dia dari satu kontainer untungnya beberapa ribu dolar. Makanya begitu banyak orang mau. Sir, untuk kegiatan visit ke pabrik, apakah bisa agar lebih tahu detail lebih jelasnya? Tanpa bayar, tidak bisa melayani karena perlu banyak. Puluhan orang per hari kita nggak bisa melayani, kita juga perlu kerja. Jadi semua lewat online dulu. Kalau sudah ada bayar, sudah semua oke, baru bisa kunjungi. Alamat pabrik, nomor telepon di Telegram silakan lihat di Magelang kita. Untuk pemula sebaiknya berapa harga yang kami berikan ke buyer? Itu bisa berikan harga 1.475 atau 1.485, bisa nawar $10 plus dapat komisi dari kita. Gimana cari bayarnya? Oke, nanti kita bahas. Untuk jadi supplier bahan baku orang ke pabrik bagaimana, Mister? WhatsApp ke kita. Price 1.475 FOB mana, Sir? Pak Angga Surya tanya. Nah, itu pertanyaan bagus. Perhatiin ketika kita bilang harga, itu namanya harga FOB. Apa artinya harganya FOB? Artinya bahwa kita supply sampai pelabuhan, sampai sebenarnya kapalnya. Jadi pelabuhan kita itu adalah pelabuhan Semarang, catat Semarang, atau Surabaya. Semarang, Surabaya harganya sama. Bedanya cuma beberapa juta di tracking bawa kontainer. Jadi harganya sama. Nanti sifat kerjasama dengan pabriknya under name atau apa yang share? Apakah setelah itu kita bisa kerjasama namun dengan PT kami sendiri? Pak Teguh, tentu saja bisa. Jadi di sini intinya you beli dari kita dalam lokal. Jadi you sebagai PT datang ke kita, ambil barangnya, transfer lokal uangnya, udah bawa barang sendiri, ekspor sendiri. Ekspor di bawah nama sendiri. Boleh kayak gitu. Minta nomor WhatsApp-nya, Mister. Nomor WhatsApp-nya nanti di grup Telegram ya. Yes, every Saturday. Ya, hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam, sebentar saya cek. Setiap Sabtu jam 1 siang kita ketemu di Zoom. Nanti link Zoom-nya ada di grup Telegram. Grup Telegram juga bisa tanya. Jadi saya tanya jawab semua pertanyaannya biar bantu teman-teman mencari klien juga. Jadi di sini kita kan cuma mengenai produk dulu ya. Tadi yang banyak sekali tanya, gimana cara cari klien? Itu next time aja ya cerita, jangan sekarang. Sekarang sudah gak ada waktunya. Berapa rendemen produksi untuk membuat charcoal briquette ini? Pak Edi, ini untuk bagian produksi tidak perlu. Sir, apakah pembayar menerima LC? Teman-teman, untuk LC bisa kita terima LC dan kita pernah terima. Cuma untuk LC minimum order itu 10 kontainer. Kalau bayar cuma mau 1-2 kontainer, urus LC itu pusing dan banyak sekali risiko malah. Ya. Kalau 10 kontainer masih masuk akal. Kalau satu kontainer pakai LC nggak masuk akal, lebih banyak pusing daripada bayar cash. Ini penting sekali. Dan seringkali perhatian bahwa kalau LC dari misalnya Afrika, dari Arab itu seringkali bahaya bisa tipu. Makanya lebih baik selalu cash. Cash transfer ke rekeningnya. Crack yang dilihat dari briquette yang sebelum dibakar, Sir. Ada contoh bentuk crack yang dimaksud, Sir. Dan apakah ada batasan crack yang masih bisa diterima untuk diekspor, Sir? Untuk Pak Teguh, untuk batasan cracknya tidak ada. Yang untuk ekspor diukur jumlah ash-nya, jumlah crack-nya tidak diukur. Tetapi crack pengaruh drop test. Semakin banyak crack, semakin cepat pecahnya. Jadi misalnya kita drop 3 kali, habis itu pecah, masih masuk akal. Kalau di pabrik kita 4-8 kali drop tetap utuh. Mister, berapa kapasitas produksi per hari di pabrik? Nah, ini pertanyaan yang juga sering ditanya. Pak Irfan, gunanya pertanyaan ini buat apa? Apa gunanya? Berapa?
Pak Irwan mau beli berapa kontainer? Misalnya mau tanya, saya ada bayar mau beli 10 kontainer. Bilang, oh sorry to say, ya kita penuh untuk 10 kontainer, nggak muat waktu produksinya. Atau bayar bilang, oke, saya bisa ya 2 kontainer. Oke, kita muat. Jadi teman-teman, jangan tanya kapasitasnya berapa. Itu nggak pengaruh apapun. Terus apa? Kapasitas kita 250 ton per bulan. Tapi misalnya untuk packingnya itu harus antri 3 minggu lagi. Jadi pertanyaan ini nggak ada maknanya. Kalau misalnya ada klien bilang, oh saya ada niat beli 10 kontainer, ya baru bicara 10 kontainer. Program yang bagus, Pak Ari Darmawan. Terima kasih banyak. Teguh karena tidak menutup kemungkinan ada saja sampel yang masih ada crack-nya. Nggak mengerti pertanyaannya. Next, kalau Pak Teguh, tolong bantu menjelaskan. Prabowo, kalau perusahaan kita kerja sama dengan pabrik, apakah pabrik bisa mengeluarkan semacam surat distributorship untuk meyakinkan klien? Untuk surat distributorship kita tidak mengeluarkan, tapi untuk meyakinkan klien, bisa kita bikin Zoom bersama dengan klien, jadi kita bisa tunjukin, nah ini pabrik kita, ini gini-gini. Misalnya Pak Prabowo, bukan general ya, Pak Prabowo juga hadir, dan itu lebih meyakinkan klien daripada surat apapun. Jadi selalu face-to-face meeting atau lewat Zoom meeting lebih meyakinkan klien daripada kita tulis surat apapun. Jadi kalau mau boleh kita atur Zoom bersama klien sambil kita tunjukin pabriknya juga. Pak Irfan lagi tanya berapa kapasitas produksi per hari. Saya tidak mengerti pertanyaan buat apa. Pak Irfan punya klien, misalnya klien 10 kontainer, ya baru tanya, saya ada klien 10 kontainer, bisa nggak? Nah, kalau dokumen apa saja yang biasanya akan ditanya buyer. Untuk buyer secara umum, tergantung negara-negara, tapi catat, biasanya itu BL, Bill of Lading, invoice, packing list, catat. Ini semua dari pabrik. CO, Certificate of Origin. Yang lain itu tergantung negara. Ada yang misalnya IRF di Amerika Serikat, ada fumigasi. Sekarang sudah ada fumigasi untuk Australia, fumigasi khusus dan lain-lain. Ini semua kita siapin. Makanya kerja langsung sama pabrik lebih enak. Pabrik menerima down payment dulu Kak misalnya 50%. Ya betul sekali untuk Pak Taufik dan teman-teman, untuk klien baru selalu harus ada down payment. Kenapa? Karena seringkali klien lari. Jadi down payment 50%. Ya, begitu. Produk ready stock atau PO, Sir? Hampir selalu PO. Selalu PO, ready stock jarang sekali. Karena full kapasitas. Kalau teman-teman ada ready stock itu rujukan atau barang sesuatu gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya, oh ready stock, aneh. Jarang sekali ada di pabrik ready stock. Selalu ini. Sir, pembayaran bisa down payment? Ya, harus down payment. Untuk klien pertama. Kalau klien sudah ada sejarah komunikasi dengan kita, sudah beli dari kita, ya di sini kita lebih fleksibel. Bisa sudah nego down payment-nya berapa. Tapi harus ada down payment. Pak Teguh, drop testnya dilakukan setelah pembakaran berapa lama? Apakah setelah 1 jam atau... Nah, drop testnya dilakukan dalam waktu 5 menit setelah mulai terbakar. Setelah mulai nyala. Kalau 1,5 jam setelah ini pecah lah. Harus 5 menit setelah nyala. Lebih cepat, lebih bagus, lebih sempurna. Terjawab Pak Teguh? Itu pertanyaan bagus sekali. Saya suka Pak Teguh, pertanyaan bagus. Pak Zantar, dengan berat hati saya harus leave, saya akan coba ikut Zoom lagi Sabtu. Oke, baik, silakan. Terima kasih banyak. Mister, maaf tanya, ujung tombaknya promo ke buyer itu dokumentasi berupa foto bagaimana kebijakan pabrik soal foto-foto produk dan pabrik. Sekali lagi, kalau mau kirim semua foto kami dari pabrik itu punya tandanya pabrik kita. Jadi mending kalau you punya buyer itu, you kasih tahu kita, nah itu buyer dari kita. Jadi kita nggak cross gitu loh. Oke, Sir, $1.475 itu harga per ton. Betul sekali, itu harga per ton. Mister, maaf, tanya ujung tombak. Oke. Sir, saya sekarang lagi dalam tahap pembuatan website dan sebenarnya lagi selesai. Jika saya mendapatkan buyer yang fix, kemana saya harus menghubungi Sir? Nanti di grup Telegram ada nomor WhatsApp, boleh ke sana.
Mister, kalau termnya FOB barang nggak bisa dikembalikan sama buyer. Maksudnya Pak Taufik, Mister, kalau termnya FOB barangnya nggak bisa dikembalikan sama buyer, apa itu? Nggak paham. Cara mencari buyer gimana? Redmi 9Z tanya. Teman-teman, ini waktu sudah kita berapa ya? 1,5 jam ya? Wah, 1 jam. 1 jam. Coba kita untuk Sabtu depan, jam 1 kita ketemu. Coba di grup di Telegram menulis pertanyaan umum yang mau dibahas ya. Menulis di grup Telegram pertanyaan yang mau dibahas. Karena setelah ini, mau tanya ini. Ya, kita hari Sabtu juga membahas ya. Bagi yang sudah punya buyer yang bagus, Wahyu tanya, ada grup Telegramnya? Pak Wahyu, Bapak join Zoom ini lewat grup Telegram. Dapat link Zoom ini dari mana? Dari Telegram. Telegramnya. Ya, teman-teman, jadi bagi Anda yang sudah punya buyer, yang sudah lumayan fix, boleh langsung WhatsApp ke kita. Berkenalan dulu, kasih tahu nama siapa, nama diri, ya, misalnya Pak Wahyu, Pak siapa. Habis itu kita bikin grup bersama-sama buyer dan semoga lancar. Misal barangnya sudah dikirim dan bayarnya tidak suka kualitasnya dan mau mengembalikan barang ke kita dengan sistem FOB, bayar tidak bisa mengembalikan atau masih bisa. Untuk hal kayak gitu, misalnya ada komplain, kita bisa handle komplain. Jadi di sini kita menyelidiki masalah apa, di mana. Jadi ini semua memang harus dibahas. Ya, biasanya kembali barang itu tidak bisa karena ya secara fisik cukup susah. Biasanya di pengiriman kedua kita bisa ganti barang kalau memang salah dari kita. Kayak gitu ya, memang harus handle komplain, harus bisa. Wahyu, boleh minta link Telegramnya? Saya dapat link dari teman. Link Telegramnya. Link Telegramnya. Pak Wahyu dan lain-lain, ini link Telegramnya kita. Karkol Academy itu tadi. Silakan. Untuk Sir, saya PT harga pabrik ada 1.475 FOB. Jika saya markup, apakah dibolehkan? Tentu saja, mending di markup aja gak apa-apa. $10-20 boleh. Siapa tahu buyer beli. Kadang-kadang, loh, ke Australia kita jual 1.600 ribu. 1.600. Dan mereka siap beli. Karena mereka jual dengan harga $8. Buat mereka, come on. Gitu. Berarti urutannya nanti dapat bayar, hubungi pabrik, terus dibuatkan grup untuk diskusi sampai berhasil. Betul Pak Aris, betul sekali seperti itu. Kenapa harus ada grupnya? Biar kita tahu bahwa itu bayar dari you gitu. Soalnya seringkali bayar kan langsung juga hubungi kita. Jadi kita lihat mana yang duluan. Kadang-kadang satu bayar itu dia dengan beberapa agent. Kita lihat agent mana yang lebih pertama. Gitu. Mister, terima kasih banyak atas informasinya, sangat membantu banget. Pak Irfan luar biasa. Ya, Mister, buyer selalu mempress harga. Ya, namanya buyer memang harus mempress harga. Yuk, Pak Taufik nggak pernah nawar-nawar. Kita semua mempress harga, ya memang wajar. Kalau buyer nggak mempress harga, itu mencurigakan loh. Beneran nggak dia? Atau dia cuma mau cari tahu ilmunya? Alhamdulillah dibolehkan. Terima kasih, Sir. Saya akan info ke Anda. Info harga full packaging-nya, Mister. Oke, teman-teman, saya merasa sudah cukup. Sekali lagi, Sabtu depan, kita setiap hari Sabtu jam 1 siang, waktu Indonesia Barat, bikin Zoom interaktif. Jadi pertanyaannya disiapkan. Apabila ada buyer ready, langsung bisa di WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini, sangat mencernakan. Semoga membantu, semoga teman-teman bisa go, karena memang marketnya charcoal itu luar biasa. Dan Indonesia nomor 1 di dunia. Ratusan kontainer per bulan. You pasti bisa 1-2 kontainer, oke lah. Bisa. Amin, amin. Betul sekali teman-teman. Jadi ayo. Semangat. Dan sampai ketemu hari Sabtu depan. See you. Bye-bye.